Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 12 dan 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Rumput, ya rumput. Banyak orang tahu apakah rumput itu, tetapi tidak banyak yang mengetahui keistimewaannya. Rumput adalah tumbuhan hijau yang tumbuh menyebar luas di berbagai wilayah dunia dan membentuk kira-kira 26% dari semua tumbuhan di bumi, serta memiliki peran sangat penting di dalam ekosistem karena memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida lewat proses fotosintesis. Oleh karena itu, rumput juga memiliki dampak yang positif pada iklim, air bersih, serta kualitas udara yang segar karena memproduksi oksigen dan menangkap partikel debu di udara. Selain itu, rumput yang menutupi area halaman, padang rumput, dan lereng bukit akan membantu mencegah erosi dengan sistem akarnya yang menahan tanah tetap pada tempatnya. Rumput banyak jenisnya dengan karakteristik berbeda, mulai dari yang biasa ditanam sebagai hiasan penghijau taman sampai yang dipergunakan sebagai pakan ternak. Berbagai jenis rumput tumbuh di semua benua, bahkan di wilayah kutub. Semua jenis rumput tersebut masuk ke dalam famili Poaceae yang merupakan salah satu famili tumbuhan paling melimpah di bumi. Sejatinya terdapat lebih dari 10.000 varietas tumbuhan dalam famili Poaceae. Namun berbagai jenis rumput itu memiliki kesamaan. Semua rumput menghasilkan biji bersifat monokotil, yang berarti bahwa setiap biji hanya menghasilkan satu tunas daun. Selain itu, sebagian besar rumput juga bersifat herba, sehingga tidak menghasilkan batang berkayu. Meskipun sering diabaikan banyak orang dan bahkan dianggap sebagai gulma yang mengganggu, sejatinya rumput liar di padang rumput mencerminkan suatu kehidupan yang penuh berkat dari Tuhan, sebagaimana pernyataan Yeremia kepada bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota di tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 12 dan 13. Di wilayah gurun yang gersang, keberadaan padang rumput mencerminkan suatu kehidupan yang penuh berkat. Persis seperti peran air yang begitu penting. Pada saat hampir semua tumbuhan meranggas kering karena kekurangan air, rumput tetap bertahan dan terus bertumbuh karena rumput memang dapat beradaptasi di medan yang sulit serta cuaca yang ekstrim. Meskipun suatu daerah sudah menjadi puing reruntuhan dan ditinggalkan para penghuninya karena padang rumput ikut rusak dan nampak mati tidak berdaya, tetapi kemudian rumput kembali tumbuh memenuhi daerah tersebut. Padang rumput menghijau kembali dan suatu kehidupan baru dimulai. Rumput, ya rumput. Rumput itu tahan uji dan tidak gampang menyerah. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel dengan gamblang memberikan suatu nubuat yang memberi pengharapan bahwa setelah kembali dari negeri pembuangan di Babel, maka bangsa Israel akan kembali dipenuhi dengan sukacita di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota di tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda. Kambing dan domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya, karena di segala kotanya
akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing dan domba di situ. Memang sementara ada kesedihan, duka cita, dan penderitaan. Tetapi semua ratap tangis yang penuh air mata lara tersebut akan diganti dengan mulut yang dipenuhi tawa dan lidah yang dipenuhi sorak-sorai. Karena Tuhan akan melakukan perkara besar dengan memulihkan negeri Israel. Mazmur 126 ayat 1-6. Bangsa Israel hanya perlu bertahan dan terus mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sulit sampai tiba saatnya pemulihan. Mereka harus seperti rumput. Rumput itu tahan uji dan tidak gampang menyerah. Diterpa angin kencang, ia tetap bertahan dan terus bertumbuh. Diinjak-injak dan dirusak, ia tetap bertahan dan terus bertumbuh. Dibakar, di bumi hanguskan, ia tetap bertahan dan terus bertumbuh. Meskipun rumput hanya sekadar bertahan dan tidak mencari menang, namun ia juga tidak sudi menyerah kalah sebelum ajal betul-betul menyongsongnya. Rumput tetap bertahan dan terus bertumbuh. Rumput akan terus menghijau dan tetap berseri meskipun dihantam lara. Belajarlah dari rumput. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita belajar dari rumput. Lirik lagu berikut ini akan menghantar kita kepada kearifan lokal untuk menyikapi sulitnya kehidupan dengan belajar dari rumput. Amin. Angin berbisik di ujung senja, menyentuh lembut dedaunan lara. Rumput menari tanpa gelisah, menerima arus tanpa lelah. Jangan kau lawan badai yang datang, biarkan angin membawa tenang. Seperti rumput yang tetap berdiri, walau diterpa tetap berseri. Langit berubah gelap dan terang, musim berlalu itu pasti. Rumput tak pernah meratap panjang, sebab ia tahu semua berganti. Jangan kau lawan badai yang datang, biarkan angin membawa tenang. Seperti rumput yang tetap berdiri, walau diterpa tetap berseri. Jika kau jatuh, janganlah takut, tumbuh kembali dengan lembut. Sebab dunia terus berputar, dan hidup adalah belajar.